Itu pagiku hilang sudah melayang, hari mudaku sudah pergi, sekarang petang datang membayang, batang usiaku sudah tinggi. Bagi anak-anak muda, ketika batang usia masih ada, pergunakan sebaik-baiknya, karena itu menjadi modal untuk ke depan. Biarkan kita ke depan, biar capek di awal, tapi ke depan kita cuma ongkang kaki untuk menikmati hasil yang kita punya. Jadi selamat siang, jadi ini hari bercerita kembali bertemu dengan satu orang mobil orang soe, jangan salah mobil orang luar jangan salah, karena tadi waktu bilang waktu bukan orang luar tapi orang dalam, ini kan orang dalam juga waktu orang luar. Jadi untuk lebih jelas kita langsung perkenalan Bapak dengan penuh rasa hormat, kita mohon perkenalan singkat. Ini perkenalan kalau terlalu panjang juga nanti orang bosan. Yang pertama nama saya Muhammad Golkar Arifuddin. Ini kalau orang dengar nama ini juga bingung, tapi saya tidak berpartai. Lahir di Soe, Kabupaten TTS ini, besar juga di Soe, menamatkan SD juga dari STK, SD, SMP, SMA di Soe. Kemudian setelah itu saya ambil S2-nya yang di Surabaya. Tapi S1-nya di Undana, Kupang. Kami di Soe ini awalnya Bapak datang di Kupang tahun 1949. Bapak itu tentara pejuang. Iya. Waktu itu datang di Kupang 49, kemudian berangkat lagi untuk berbagai tugas, pindah, dan terakhir Bapak ditempatkan di Soe sebagai puter pra. Kalau yang puter pra itu dibilang dandim lah. Dandim dulu. Sekarang orang tidak mengenal puter pra lagi. Dulu dibilang puter pra itu dandim. Ya. Nah, kami ada 14 bersaudara. Memang kalau orang dulu banyak anak banyak rezeki. Mudah-mudahan kita punya juga banyak anak banyak susahnya. yang banyak hal sih yang saya dapati di Soe ini, makanya orang tua juga meninggal semua di Soe, kakak saya beberapa orang juga di Soe meninggal. Ya, kami rata-rata lahir besar di Soe dan sudah nyaman di Soe. Ya, kami sudah orang asli lah. Bukan orang luar. Banyak yang menganggap kami bukan orang asli, tapi mereka sendiri tidak tahu asal muasal itu. Betul. Jadi sebenarnya asli dan tidaknya kan tergantung dari cara pandang orang. Sudut pandang orang kan beda-beda untuk menjadi seseorang. Iya, karena masalah marga dan sebagainya itu sebenarnya bukan ukuran. Ketika kita bermarga lain dan kita tinggal di tempat lain juga, kita tidak bisa menyatakan bahwa kami orang Soe. Betul. Itu singkat dari Bapak tua. Iya. Yang nonton dan kawan-kawan lihat mungkin bisa, ini ada buku ada 17 kalau salah kok. Iya. Atau belum semua pasti sudah bisa feeling Bapak tua seorang penulis. Perlu kita sampaikan Bapak tua guru bahasa Indonesia, Bapak tua penulis buku, dan sudah kurang lebih 17 buku ya Bapak? Iya, sudah 17. Kurang lebih 17 buku. Dan yang beta mau tanya, pertanyaan pertama, Bapak, hal apa yang membuat Bapak atau terinspirasi dari siapa untuk mau menulis? Awal mula saya menulis itu, saya terinspirasi dari kata-kata Pramudia Anantatur. Beliau bilang, kamu boleh pintar setinggi langit, tapi kalau kamu belum menulis, kamu akan hilang dalam masyarakat dan jejak sejarah. Jadi ini yang inspirasi itu yang membuat saya, wah ini kalau saya hilang dari jejak sejarah tanpa nama, harimau saja ada belang yang ditinggalkan, gajah yang ditinggalkan adalah gading, saya hanya ditinggalkan tanpa sejarah. Berapa banyak titel kita kalau kita belum menulis, hilang. Jadi untuk meninggalkan jejak lewat tulisan. Iya, seperti itu. 17 buku kurang lebih Bapak. Iya. Buku pertama Bapak tulis apa? Ini buku pertama yang saya tulis. Buku ini terinspirasi dari saya menulis ini ketika ini mengubah dalam bentuk tesis. Jadi saya menelitinya di Oenlasi, waktu itu saya bertugas 18 tahun saya bertugas di Oenlasi sebagai guru. Amnatun juga ini. Amnatun. Jadi ini orang Soe Amnatun ini. Prestasi belajar siswa ditinjau dari pendapatan dan perhatian orang tua. Saya melihat bahwa semakin orang tua itu kaya dan punya sesuatu, anak-anaknya pasti banyak yang tidak jadi. Saya tuangkan ini juga banyak diprotes. Tidak bisa begitu. Dan kejadian itu berulang ketika banyak bupati yang anak-anaknya tidak jelas.
ke anak-anak petani yang bagus-bagus, petani-petani yang tidak ada apa-apanya, yang Justru jual anaknya sirip pinang, justru mereka yang punya muncul. prestasi dan Ya. muncul di permukaan, Betul. bisa menjadi pejabat dan sebagainya. Jadi ini inspirasi saya pertama. Saya meneliti, kemudian saya membuat tesis, mempertanggungjawabkan S2 saya, manajemen pendidikan. Kemudian di dalam buku ini juga unik. Saya meneliti tentang sesuatu yang terjadi di satu desa yang namanya Desa Anin di Amnatun. Amnatun Selatan ya. Jadi kami dari jalan cabang di Desa Anin terus ke bawah sampai ke Lejara Roy. Itu seluruh anak-anak petani di situ ada tempel gambar wisudawan anak-anaknya. Saya terinspirasi dari situ. Weh, itu ngeri. Ini petani-petani kok anak-anaknya sarjana semua. Jadi mulai dari situ saya bilang, wah ini saya wajib tulis ini. Dan ini juga inspirasi itu muncul. Kemudian saya tulis sudah ini buku biar banyak yang baca. Kalau tesis kan tidak ada yang baca. Dan khusus untuk Khusus universitas. iya, universitas sebagai kalangan akademisi, mereka kalau lihat mau contek tesis saya ya silakan dengan ini. Tapi kalau ketika kita menulis buku, jejak itu akan terus Tambah panjang, dia tambah panjang. Ya, Karena ketika jejak kita hilang, maka hilang sudah semua. Sudah. Di tesis, tapi tesis kan sudah bisa bebas untuk tidak bisa dibaca tuh, iya, makanya ini duplikasinya ke buku. Kemudian buku kedua, ini saya guru inspirasi. Ngeri. Buku ini saya tulis ketika saya melihat bahwa guru ini sebenarnya mereka hanya berpikir bagaimana masuk kelas, mengajar, selesai tugas, pulang, dapat gaji, hidup apa adanya, pinjaman di bank yang begitu bertumpuk. Nah ini saya menulis inspirasi di sini bahwa jadilah inspirator. Karena anak-anak yang kita ajarkan itu manusia semua. Itu manusia semua, betul. Bukan makhluk lain, manusia makhluk sosial dan mereka perlu interaksi. Nah itu yang saya tulis, mari kita inspirasikan pada anak-anak bahwa anak-anak seperti inilah. Di buku ini juga saya gambarkan ketika saya bertanya pada anak-anak, anak-anak kamu mau jadi guru tidak? Banyak anak yang tidak mau jadi guru, karena guru susah. Waktu itu kan bagi anak-anak sekitar, ini guru ini tiap hari dia pakaian begitu saja. Belum kalau kita guru-guru yang di kampung itu kan, aduh, kesian hidupnya. Jadi anak-anak tidak terinspirasi sama sekali untuk jadi guru. Malah mereka pilih pilot, kan pilot bisa gengsi toh? Iya, bisa terbang pesawat, pilih polisi. Betul. Kan gagah kalau polisi, tentara. Meskipun pangkatnya rendah tapi dia tentara dulu. Gagah. Gagah kan pakaiannya. Jadi ini yang membuat anak-anak tidak usah terinspirasi jadi guru lah. Makanya saya tulis ini di pengantar saya juga saya bertanya pada 30 anak, tidak ada satupun yang pilih guru. Makanya saya menulis buku ini sebagai bagian dari motivasi juga bahwa mari kita sebagai guru berikan motivasi bagi mereka bahwa guru itu penting. Betul. Guru sekarang kan sudah sejahtera. Betul. Mungkin karena kita lihat bahwa pola guru saja yang ada orang yang bilang guru ini sebagai pengajar atau tukang mengajar. Kan kalau dia tukang mengajar kan tidak beda. Hanya datang untuk mengajar, iya. pulang mengajar. Datang pulang. Jadi itulah. Ini buku kedua saya. Beta potong Bapak. Iya. Beta potong. Beta sedikit kembali belakang. Tadi kan Bapak 18 tahun di UNLAS. Iya. Berarti Bapak mengerti Amnatun. Seberapa besar cintanya Bapak terhadap TTS? Dengan 18 tahun Bapak mengabdi di UNLAS dan dari lahir sudah ada di sini. Masih ada karena tadi Bapak sempat bilang waktu kita belum mulai bahwa beberapa tahun lalu pernah bawa TTS menang 2 kali lomba tenun di luar daerah. Ceritanya bagaimana sehingga Bapak sampai sebegitu cintanya? Awal mula di sana saya masuk di SMP Negeri Amnatun Selatan itu tahun 1998 Januari. Waktu itu saya dengar bahwa ada musim-musim yang namanya teku. Teku itu kan kalau kita istilahkan tekanan ekonomi dan keuangan. Dia punya kepanjangan. Iya, sebenarnya bukan masalah curi, tapi itu karena tekanan. Ya, karena tekanan makanya kejadian. Jadi kejadian itu. Jadi saya berpikir tidak apa-apa lah, saya ke sana. Mula-mula sih takut. Tapi setelah saya berkenalan dengan mereka, ternyata betul-betul mereka polos dan tulus. Saya begini lama besar dan lahir di Soe. Saya mencintai kota Soe dan berbagai macam kebudayaan Soe. Bahkan waktu SD kami dilatih tentang bagaimana natoni, bonet, SMP dilanjutkan lagi. Jadi saya sangat mencintai budaya TTS. Saya mau dibilang ini kami sebenarnya gado-gado.
Mama saya ini masih Bangka, Belitung dengan Rote. Kalau bapak ujung Pandang. Jadi kalau kita masih ada darah Rote. Otak Rote berarti Ote juga. Iya, So, lebih baik otak timur. Ya. Karena orang timur ini lebih cerdas lah dia berpikir banyak sisi. Selain dari adat istiadat dan budaya yang mereka pegang erat, mereka juga taat pada alam. Ini yang membuat saya cinta. Bermula ketika di sana ada satu yang namanya SMP terbuka. Jadi di sana berbagai lokasi kan tidak ada SMP. Ya, kami buka SMP jarak jauh, namanya SMP terbuka. Kebetulan waktu itu proyek, jadi buka sebanyak-banyaknya. Bahkan SMP terbuka waktu itu dia menduduki urutan pertama di Indonesia dengan jumlah murid 1.600. Jadi waktu itu kami dikasih biaya untuk pelatihan siswa. Itu memang pengelolaannya juga. Waktu itu saya menangani SMP terbuka kurang lebih tahun seperti itu, 18 tahun. Kemudian saya bawa anak-anak mengikuti lomba. Pertama kami tidak dapat undangan ini. Ini nekat ini. Modal nekat. Kami bawa anak-anak ke Jakarta tanpa undangan, itu awal. Yang kami bawa dari daerah mana tuh? Ini saya lupa itu. Fatuat. Ya, Fatuat. Daerah Fatuat, Kotoli. Saya bawa tenunan Fatuat. Dari mereka punya putus. Kemudian sampai di sana kami ikut lomba. Kami kan tidak terdaftar sebagai peserta lomba karena sudah datang ya sudah dihargai. Diikutkan lagi. Tahun kedua saya bawa dari Oinia. Saya bawa dari Oinia. Saya bawa dari Oinia. Tapi mau Oinia dia ambil juga dari Amanatun punya Buna. Nah kami juara. Juara satu nasional untuk kategori tenunan. Nah, ketika itu dapat apresiasi dari gubernur dan sebagainya. Anak-anak diberikan beasiswa dan sebagainya. Kemudian saya disuruh menjelaskan tentang proses tenunan ini. Saya mulai jelaskan pakai bahasa daerah. Kan saya berpikir kalau saya jelaskan pakai bahasa Indonesia pertanyaan terlalu banyak. Akhirnya orang-orang Solo yang nonton saja yang tertawa. Kalau mereka kan tidak ngerti. Jadi saya mulai jelaskan tentang bagaimana prosesnya dari lolo benang. Betul. Mereka tidak bertanya. Saya bilang ini bahasa yang tidak bisa diterjemahkan. Gitu. Jadi saya terangkan dari lolo benang bagaimana prosesnya sehingga benang itu tidak kusut. Betul. Kemudian ditaruh dalam lingkaran. Kemudian bagaimana kita duduk menenun pakai dengan alat-alat sampai jadi. Jadi seperti itu akhirnya mereka melihat hasilnya, melihat prosesnya, oh ini bisa juara di bidang tenunan. Kami kasih kalah yang Bali dengan yang Sutra Sulawesi. Mereka ingin keaslian. Jadi waktu itu kami bawa juga barang-barang dari Boti yang keasliannya masih bagus. Terlalu asli. Asli tenunan pakai benang. Benang dari alam. Mana bawa itu apa? Saya jelaskan bahwa mengkudu itu saya tidak jelaskan mengkudu. Saya bilang buah kulu. Jadi mereka kan tidak ngerti. Jadi proses-proses itu yang membuat kita tuh diangkat. Terakhir juara. Ternyata bisa. Sampai wawancara di televisi waktu itu, TV Edukasi, itu juga saya angkat kembali. Jadi itu, mereka juga kaget, kok siswanya banyak, kenapa tidak dibuka SMP negeri di mana-mana. Hanya kami pulang sampaikan, Bupati membuka SMP di mana-mana. Jadi ini awal mula, saya sangat mencintai TTS, saya lahir besar di TTS, semua apapun yang terjadi di TTS, itulah keberadaan TTS. Enak. Bapak pantun sekali dong. Mau pantun apa ini? Sekali, saya berkata lanjut. Kalau tidak mengada-ada, di mana tempuang bisa rendah, manis jangan cepat ditelan, jangan kata akal, jangan pandang bungkus saja, pandang tilit dengan hati. Di dunia banyak buntut, kulit cantik isi buruk. Tidak ada obat kesal, coba renung-renungkan. Ini kata sama-sama berapa ya? Itu karena waktu guru bahasa Indonesia. Lanjut Bapak. Tadi sempat kita bincang-bincang, kita tangkap bahwa Bapak ini salah satu dari sekian banyak orang di TTS yang menjadi Google Master, kalau tidak salah, Pak. Oh iya. Itu ceritanya bagaimana sampai terjadi hal seperti itu? Ini ada pelatihan dari Revo yang bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan. Kemudian mereka bikin pelatihan gratis, mengundang seluruh guru dan siapa saja peminat Google waktu itu.
Google World Fair for Education. Jadi ketika itu saya ikut daftar. Saya waktu itu tidak ada kartu peserta PGRI. Ada sih, saya anggota PGRI tapi tidak punya kartu. Kemudian saya masuk dengan ikut Pergunu, Persatuan Guru Nahdlatul Ulama. Yeah. Kebetulan saya adalah salah satu pengurus Nahdlatul Ulama di TTS. Kemudian saya ikut daftar dan hasil seleksi administrasi bisa lolos tahap 1. Kemudian kami mulai pelatihan, yang kasih pelatihan dari Revo, yang kasih ujian dari Google. Jadi yang sulitnya adalah kami mengerjakan tugas saja dengan begitu cepat, harus dikumpulkan dengan pelatihan yang 1 bulan penuh full. Nah itu juga banyak menyita waktu. Untung waktu itu kegiatan kita kan pembelajaran di rumah saja. Di rumah ya. Pembelajaran tidur-tiduran istilahnya anak-anak. Iya betul. Tapi ketika saya mengikuti itu betul-betul saya ikuti betul-betul sampai bisa menjawab beberapa pertanyaan, akhirnya saya layak untuk ujian. Ujian ya? Nah ujian Google itu kita bisa ambil pagi, siang, malam. Saya ambilnya sekitar jam 1 ke atas. Malam? Karena ujiannya 2 jam. Oh, 1 sampai 3 itu? 1 sampai jam 3. Jadi itu tenang dan tidak ada. Ketika kita sedikit skrip atau ke belakang saja itu salah. Google langsung putuskan. Out. Karena kita kalau penilaian orang Indonesia kan masih ada toleransi. Yeah. Ini Google ini yang kasih nilai. Jadi kita tidak bisa macam-macam di sepanjang 2 jam itu duduk betul-betul konsentrasi terhadap pertanyaan-pertanyaannya. Ketika kita screen pertanyaan dan kita cari di Google, maka script kita kasih habis. Jadi saya kira ini pembelajaran bagi saya. Tahap pertama saya tidak lulus. Berarti waktu ikut ujian waktu itu. Ujian. Saya minta ujian ulang. Jadi 3 hari saya minta ujian ulang, ajukan pengujian ulang. Pengujian ulang kami harus beli voucher karena pertama gratis dari kementerian. Bayar 175. Belilah voucher 175, transfer di bank BCA, kemudian kirim ke Google, mereka kasih nomor. Saya ikut lagi ujian kedua. Di ujian kedua itu saya fokus betul-betul. Saya ujiannya, saya bilang ini kayaknya kalau jam 1 mungkin mengantuk. Akhirnya saya ujian jam 4. Jam 4 baru bangun tidur, saya mungkin tidak bisa tidur juga. Pikiran tuh mau ujian ini. Jam 4 saya bangun, duduk di laptop, saya mulai ujian. Ketika ujian saya menjawab dengan tenang dan betul-betul fokus, akhirnya nilai 5 menit itu langsung keluar. Nilai keluar ya? Online. Anda dinyatakan lulus. Wey. Sudah, langsung sertifikat juga ikut. Tapi sertifikat Google itu tidak ada tanda tangan macam-macam. Mereka hanya tulis saja Anda lolos dan waktu sertifikat ini hanya 3 tahun. Jadi setelah 3 tahun ujian lagi. Karena takut ilmu mati. Iya, kadang-kadang kan kalau di pelatihan tertentu kan kalau kita sudah bisa terus ini 3 tahun saja di 2024. Jadi saya ujiannya bulan September. Di 2024 September baru ujian lagi. Kalau mau, kalau tidak mau ya sudah. Tapi ini penilaian ini saya level 1. Level itu kan ada 3. Level 1, 2, 3. Yang level 2 di SOE hanya 1 orang juga sih. Pak Ben Metan itu dari di level 2 ya? Di level 2. Level 3? Level 3 belum ada di SOE. Berapa level 1 berapa? Saya level 1 dengan 3 orang teman itu masih level 1. Karena ada teman yang di ujian di level 2 aja belum tembus. Saya belum masuk ke level 2 karena belum dikasih kesempatan. Masih belajar juga. Sekarang menjadi mentor. Nanti ketika kita mentor mungkin dikasih kesempatan untuk ikut level 2. Tapi itu mentor tidak menutup kemungkinan untuk Bapak terus menulis buku tuh. Iya. Justru karena di situ yang kita punya kreativitas menulis di situ. Saya dari itu pelatihan Google selesai tahun 2020 malah 5 buku yang saya tulis. Kita sentuh sambung bilang 5 buku setelah ikut. Nah, inspirasi menulis buku juga salah satunya ketika saya mengajar di universitas. Jadi ketika mengajar di Alas-Takas. Saya orang Muslim mengajar di Alas-Tamar, gila enggak? Jadi saya mengajar di Alas-Tamar, saya menulis beberapa buku. Ini kalau saya mengajar mata kuliah dikasih sama Ibu Ince psikologi, saya tulis buku psikologi. Ini tulis 1 minggu. Karena dikasih kesempatan minggu depan mengajar, saya bilang saya harus punya buku ini. Harus buku sendiri. Saya tulis. Habis entitas dasar-dasar kependidikan.
Ini Ini kita sentuh mau sambung bilang. mengajar tentang dasar pendidikan saya tulis ini. Tapi ini sudah dipakai kok di beberapa universitas. Oh, Ya, entitas dasar pendidikan. Yang berikut tentang kurikulum. Ini manajemennya. manajemen. Ini kurikulum. Elaborasi kurikulum. Saya memuat tentang kurikulum dari tahun ke tahun, dari tahun 55 Wih, sampai sekarang. mama. Jadi ini Dari 55 sampai sekarang. dapat satu penghargaan penulisan buku tentang kurikulum. Yang berikut ini saya bawa mata kuliah tentang manajemen pendidikan. Ini juga Langsung. saya tulis bukunya lagi. Jadi setiap saya mengajar apa saya harus tulis buku. Makanya di 6 bulan itu, 6 bulan pertama saya disuruh mengajar 2 mata kuliah, berarti harus tulis 2 buku. Betul, betul. Andai kata saya suruh mengajar sampai 18 mata kuliah, ya pasti 18 buku. Tapi itu dari kita sih, kalau Betul. daripada anak-anak membeli karya orang lain yang belum tentu mereka terisi. Ini saya mengambil banyak referensi juga dari luar. Referensi Bapak ambil juga dari luar, terus Iya, ambil dari berdasarkan luar, pengalaman. berdasarkan pengalaman saya padukan. Jadi anak-anak merasa ringan. Ya, betul. Oh, ini buku Lebih enak. dipersingkat, Iya, toh? saya lebih mempersingkat dia. Kemudian PowerPoint, Google Slide saya buat. Buat memang. Iya, buat dengan buku ini. Jadi Ini orang juga. ketika anak-anak bilang, "Bapak, kita beli satu buku." Oke, silakan, saya kasih dengan Google Slide-nya. Jadi mereka Oh, komplit, Bapak kasih paket dengan- memang. Iya. Jadi mereka, mengapa buku ini saya terinspirasi menulis ini supaya anak-anak lebih ringan. Lebih ringan. Yang berikut, Siap. ini ada buku pelajaran. Bahasa Nah, Indonesia. pertama saya menulis ini buku pelajaran ini agak unik. Saya mau menulis selama ini anak-anak mengenal buku itu kontennya adalah konten luar. Belajar tentang pantai Senggigi. Ya, hal-hal yang ada di luar Pokoknya ITS, semua. tuh. Akhirnya saya ambil Pantau Etune, dimasukkan. Betul, betul harus begitu, Bapak. Habis Kreatif itu tuh. Saya bikin ini. Habis saya ambil sekolah waktu itu SMP Tobu terkenal. Saya Ya. tidak muat SMP 2, tapi saya muat SMP SMP Tobu. Tobu. Karena waktu itu sekarang SMP 2 ya sudah bagus. Sudah bagus. Jadi ini Pantau Etune dan sebagainya. Saya buat tentang unsur budaya juga, sejarah Timor. Supaya anak-anak tahu. Betul. Masa mereka hanya tahu di Ponegoro saja, tapi Betul. tidak tahu kita punya ini Peneolaka, Boy Kapitan, Betul. Esa Taneo. Mereka tidak tahu. Jangan lupa saya kita fully juga. Oh iya betul. Itu juga 4 Itu pelan. betul. Yes, Itu betul. juga salah satu. Ya. Jadi ini penting saya masukkan di sini tentang banyak hal tentang Soe. Betul. Bahkan saya menampilkan profil juga bukan profil orang luar. Saya masukkan profil bupati yang sekarang dan saya memasukkan profil-profil tokoh-tokoh ya karena saya besar saya lebih banyak di Amanatur. Jadi tokoh-tokoh Amanatur Tokoh-tokoh tampilkan Amanatur di pasti sini. saya tampilkan di Ya, sini siap. karena memang saya orang Amanatur. Betul. Jadi yang saya lebih kenal Amanatun. Di Ya, sini kalau di dalam buku-buku pelajaran itu kan rumah tongkonan di daerah Sulawesi. Sulawesi ya. Saya masukkan rumah Rumah bulat Timor. Betul. Bahkan mungkin tulisan saya selanjutnya adalah Umay Kububu. Ya. Itu Mungkin beta harus saya akan tulis. jempol dua Bapak berulang kali, Bapak. Jadi ini yang banyak hal ini tentang bupatinya Pak Epitahon dari dia jaga ternak sampai dia jadi bupati. Bapak biografinya Bapak. Iya, karena saya diorganisasikan saya tanya-tanya Ya, betul kan saudaranya. betul dari sana. Saya sih. tanya, rumahnya juga dekat rumahnya, jadi saya tanya-tanya saudara-saudaranya. Oh beliau dulu Begini. dia punya kuda warnanya putih. Oh ini sama dengan Pak mantan raja ini. LLDL Banonaik ini kudanya putih. Bahkan saya pernah karena sampai terinspirasi oleh beliau, saya mimpi tentang beliau. Saking terinspirasi. Sangat terinspirasi. Jadi ini banyak hal yang saya tuliskan di sini untuk konten daerah. Betul. Ini Itu yang beta saya harus mau jempol ulang, Bapak. biar kita tahu bagaimana kita tahu tentang Gua Konabau. Ya, kau bawa di bote. Iya, bagaimana saya juga tidak melirik Soe saja. Saya ambil Pantai Leodik Malaka. Ya, kan satu Supaya, NTT itu, Bapak. Kita ambil garis timur lah. Ya. Nah, di profilnya Oehala. Oehala. Banyak orang yang tidak tahu Oehala ini. Padahal sudah lama di Soe. Bapak, dari sekian penjelasan panjang lebar, beta hanya mau bilang bahwa kawan-kawan, terlepas dari bela seorang guru dan hal-hal lain, beta harus mengulangi mengangkat jempol karena yang tadi beta bilang, orang luar tapi besar lahir dari timur dan lama di Amanatur dan sangat mencintai TTS dan kreativitas luar biasa sehingga beliau mau menampilkan
ada apa yang ada di TTS dalam buku pelajaran yang selama ini anak-anak dari mungkin zaman kita masih kecil juga belajar tentang hal-hal yang ada di luar. Tapi lewat kreativitas orang Bapak Arifudin bisa menuangkan itu dalam sebuah buku pelajaran, dan itu beta harus dan berasa mungkin kita semua harus angkat jempol untuk itu. Itu yang beta mau ulang kembali bilang. Enak, itu bahasa sudah balik. Karena dulu dia guru bahasa Indonesia tuh. Terus Bapak, satu pertanyaan, adakah satu pandangan Bapak melihat perkembangan teknologi sekarang dengan ketemu anak-anak muda yang mungkin karena tanda petik ada yang sudah terlalu suka dengan budaya, ada yang terlalu suka dengan budaya. Sedangkan Bapak sendiri orang luar mau mempromosikan budaya lewat buku. Ya, sebenarnya anak-anak itu mereka yang menggerakkan kita. Jadi ketika kita mau mengajak mereka mencintai, kita sendiri harus cintai dulu. Kalau cinta sudah kehilangan kata-kata, maka yang ada tidak ada apa-apanya. Jadi ini berbeda kalau kita bilang cinta kehilangan kata-kata di unsur lain. Betul. Mencintai budaya kalau dia sudah penuh, betul-betul kita sudah mencintai itu, maka menjadi satu patokan bahwa anak-anak harus diberikan. Jadi ketika di sekolah tidak pernah juga ada mulok tentang bagaimana mempelajari budaya. Betul. Kita kan sekarang hanya bagaimana belajar tentang kamu lebih tahu matematik, kamu lebih tahu IPA, kamu lebih tahu ini. Tapi budayanya tidak ada. Betul. Ini bagaimana mereka mencintai budaya? Saya berpikir kalau ada mata pelajaran muatan lokal, di antaranya belajar tentang bonet, seperti kami dulu. Iya, betul. Belajar tentang natoni. Ini kan saya masih ingat waktu kami masih kecil itu hanya tahu itu natoni itu la sinakondio mana pinat neone, baru yang lain bilang akhlakat. Jadi ketika itu tertanam di sini. Atau kita goyang bonet dengan lagu Pilu Besa no kano. Jadi seperti itulah, ada rasa tertanam dan cintanya itu ada. Tapi kalau tidak pernah, sedangkan itu ritual yang namanya menerima tamu itu kan ritualnya tidak bisa terputus dan caranya ada. Kita ini belajar dari agama dan alam ini TTS. Kalau kita mencintai agama kita, maka cintailah alam juga. Itu modal. Anak-anak dibiasakan. Kalau sudah dibiasakan, dia menjadi budaya. Betul. Pertama kita dengan paksa. Ikut mulok, kalau tidak ikut tidak bisa. Ini dalam satu. Setelah itu dari paksaan itu menjadi kebiasaan. Dari kebiasaan menjadi budaya. Akhirnya rasa cinta itu ada. Sama dengan cinta. Kalau sering bertemu pasti ada rasa cinta. Tapi kalau tidak pernah bertemu, bagaimana ada rasa cinta? Oke Bapak, ini terakhir Bapak. Satu kalimat dalam bentuk pantun yang mampu menginspirasi kita anak-anak muda di TTS. Satu kalimat dalam bentuk pantun, karena ini guru bahasa Indonesia aja. Ini saya juga bingung nih mulai dari mana. Ini saya ingat satu model. Ketika kita sudah tua, maka kita tidak akan berbuat apa-apa. Seperti itu, pagiku hilang sudah melayang, hari mudaku sudah pergi, sekarang petang datang membayang, batas usiaku sudah tinggi. Bagi anak-anak muda, ketika batas usia masih ada, pergunakan sebaik-baiknya, karena itu menjadi modal untuk ke depan. Biarkan kita ke depan, biar capek di awal, tapi ke depan kita cuma ongkang kaki untuk menikmati hasil yang kita punya. Daripada kita ongkang kaki di depan, sementara di akhir kita bekerja banting tulang, menghabiskan masa hidup. Jadi ini mungkin modal untuk anak-anak muda berkarya. Cintailah tempat di mana kamu dilahirkan. Makanya banyak orang yang berpikir ya kami datang sini kan kami hanya cari makan, tidak tahu bahwa disinilah kita hidup. Junjunglah semua apa yang ada di sini, karena disinilah berkah dan hidup kita di situ. Jadi saya selalu bilang pada anak muda, apa yang kamu lakukan saat ini menjadi catatan. Kita mati ini kan hanya meninggalkan 3 hal: ilmu yang bermanfaat, amal jariah, betul, dan anak yang soleh. Tapi kalau belum punya anak bagaimana? Jadi itu hanya 2 hal. Kalau belum punya ya 2 hal. Jadi kita hanya meninggalkan itu. Iman dan amal. Ini ya. Ilmu yang bermanfaat Dan amal. Amal, perbuatan kita yang selalu dikenang, dan anak yang meneruskan. Jadi itu juga penting, karena ketika
ilmu amal kita sudah banyak, belum ada yang teruskan juga, itu juga suatu persoalan. Jadi ini yang titipan saya, hanya itu. TTS dia punya prospek ke depan lebih baik, jadilah lebih baik dan jauh lebih baik daripada yang baik. Karena ketika kita menjadi lebih baik, maka yang baik-baik itu akan mengikuti yang lebih baik. Nah, itu saya untuk ini hari, dan kawan-kawan kita harus berulang kali mengangkat jempol untuk satu orang hebat ini yang orang luar tapi tidak mau disebut orang luar, mau disebut orang dalam, karena belum tentu kamu juga ada orang dalam seperti beliau. Itu saya untuk ini hari.